Kota Palu punya kontur alam yang bervariatif, mulai dari pegunungan, lautan, lembah, sungai, hingga teluk. Itulah alasan kenapa Kota Palu disebut sebagai kota 5 dimensi. Lokasinya yang dikelilingi oleh alam membuat kota ini punya pesona yang sangat memukau. Selain keindahan alamnya, ada sejarah, budaya, dan kulinernya juga yang punya daya tariknya tersendiri. Selamat datang di Kota Palu. Setelah menghabiskan waktu hampir 3 minggu di Provinsi Sulawesi Selatan, kini saatnya gue bergeser ke Sulawesi Tengah. Tujuan gue berikutnya adalah Kota Palu. Dan mulai dari hari ini gue melanjutkan perjalanan bareng Alwi, temen gue dari Jakarta yang menyusul ke Makassar. Sedang di Terminal Daya Makassar. Nanti jam 5 mau berangkat ke Palu. Naik ke Tulistiwa Trans, tapi bukan yang ini. Gue naik yang sleeper class, Sultan Class yang sleeper, tapi bisnya belum datang. Dari Terminal Daya kita naik sleeper bus dari Armada ke Tulistiwa Trans. Ada dua tipe harga. Untuk kursi bawah harganya 500.000, sedangkan yang di atas 450.000. Untuk fungsinya hanya diperuntukkan untuk HP saja. Tidak diperbolehkan untuk laptop, apalagi powerbank. Nanti itu menyala kalau warnanya di tengah-tengah lubangnya itu sudah ada warna-warna biru. Kalau perjalanan jauh kita seorang musafir, jadi sholatnya itu maghribnya nanti di Roti Maros, di Jama langsung Isya 2 rakaat. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang, banyak melewati kota meliputi Maros, Parepare, Mamuju, Pasangkayu, Donggala, dan berakhir di Palu. Dengan total jarak sekitar 800 km dan waktu tempuh 24 jam. Sepanjang perjalanan gue menikmati pemandangan yang tersaji, mulai dari perkotaan, hutan, bahkan pesisir pantai. Selain menikmati pemandangan, hal yang bisa dilakukan adalah mendengarkan musik atau menonton film yang tersedia pada layar di dalam ruangan. Atau sesekali keluar kandang untuk ngobrol sama Alwi. Berkunjung ke kamar tetangga khas Makassar. Kita nyemil snack khas Makassar. Ada 2 kali rest untuk makan selama perjalanan. Yang pertama saat makan malam di Maros, dan kedua saat makan siang di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Istirahat makan siang masih di Sulbar, nggak tahu daerah mana. Makan siang kagak tenang, takut ketinggalan bis. Pada beberapa titik ada jalanan yang rusak atau sedang dalam perbaikan. Semoga kedepannya pemerintah lebih memperhatikan infrastruktur di sini supaya perjalanan jauh seperti ini pun menjadi lebih lancar. Keputusan naik sleeper bus merupakan pilihan yang tepat untuk perjalanan super jauh seperti ini. Dengan fasilitasnya yang nyaman, perjalanan jadi tak terasa.
Setelah 24 jam berlalu, akhirnya kita sampai di Terminal Tipo, Kota Palu. Baru sampai di Terminal Tipo, Palu. Perjalanan sekitar 24 jam dari Makassar. Sekarang kita mau menuju ke homestay. Nggak tahu naik apaan. Kemudian kita memesan taksi online menuju penginapan yang udah gue pesan sebelumnya. Dan kami pun langsung istirahat. Esok harinya gue udah janjian dengan seseorang yang gue kenal dari Couchsurfing. Namanya Diandra, yang akan mengajak kita untuk berkeliling kota Palu. Dia bersama temannya, Anti, meminjamkan motor pada kami. Tempat pertama yang kita kunjungi adalah lokasi likuifaksi, yaitu fenomena perubahan material padat menjadi cairan. Lokasi likuifasi. Rumahmu di mana sih? Masih deket homestay tadi? Rumahku tuh dekat bandara. Oh, dekat bandara. Jadi rumahku tuh kan masuk daerah bisa dibilang kayak zona aman lah. Nah, Hmm. jadi pas kejadian itu orang pikir itu cuman taunya ada gempa, ada tsunami. Tsunami. Tapi nggak tahu orang itu ternyata ada likuifaksi. Langsung ya bawa. Bencana alam ini terjadi di Palu pada tahun 2018 lalu, berbarengan dengan gempa bumi dan tsunami. Turut berduka untuk para korban. Al-Fatihah. Kemudian kami lanjut ke salah satu spot ikonik pada masanya, yaitu Masjid Terapung. Sedang berada di Masjid Terapung. Sekarang sudah tidak digunakan. Pada saat tsunami dulu, ketika bangunan lain hancur disapu tsunami, Masjid Arkom Babu Rohman ini masih berdiri kokoh hingga saat ini. Walaupun kini sudah tidak digunakan lagi sebagai rumah ibadah karena kondisinya yang sudah tidak layak. Yang terkena dampak gempa dan tsunami di Palu. Keberadaan masjid ini seolah menjadi saksi terjadinya bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi di kota Palu beberapa tahun lalu. Teluk Palu kan namanya ya? Teluk Palu. Teluk Palu ini bukan Teluk Donggala. Terlepas dari sejarahnya, pemandangan dari sini sangatlah indah. Letaknya yang berada di Teluk Palu diapit oleh pegunungan di kedua sisinya. Namun, jangan sekali-kali mencoba berenang di sini. Selain ombaknya yang besar, ada rumor bahwa di sini ada buaya muara yang berkeliaran. Jadi, tetap hati-hati jika berkunjung ke sini. Selanjutnya kita melihat kota Palu dari atas bukit. Panorama yang sangat indah tersaji dari atas bukit ini. Di sini juga terdapat Gong Perdamaian Nusantara, yang merupakan simbol perdamaian 5 agama di Indonesia, serta persaudaraan dari semua provinsi. Jadi di sini adalah Gong Perdamaian. Terdapat logo-logo provinsi di seluruh Indonesia. Senang mencari kuningan. Ini random ya? Harusnya ya?
Oh, ini kuningan. Kuda, lambang Islam. Ini lambang Nasrani. Ini apa sih? Kan ada. Emang ya? Ada. Masa sih? Enggak. Ada tugu-tugunya tuh. Emang ada? Ada. Enggak deh. Coba Masa kamu sih? searching deh. Tugu perdamaian tuh ada di Maluku, Ambon ada. Selain itu ada juga monumen Nosarara Nosa Batutu yang artinya kita bersaudara, kita bersatu. Semboyan ini merupakan pemersatu bagi keberagaman masyarakat Sulawesi Tengah yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Tugu perdamaian. The view. Look at the view. Ocean, hills, mountain. Di monumen ini kita bisa naik ke atap bangunan untuk mendapatkan panorama 360 derajat dari kota Palu. Wow. Terlihat pegunungan, lautan, lembah, sungai, dan teluk dari atas ini. Sesuai dengan julukan yang disematkan pada kota Palu sebagai kota Lumajang. Lalu kami pun kembali ke penginapan dan berpamitan dengan Diandra dan Andi. Yo, hati-hati. Dah. Terima kasih telah menunjukkan pada kami keindahan kota Palu. Setelah melihat alamnya, mengenal budaya dan sejarahnya, kali ini kita mencicipi kulinernya. Ada satu yang ingin gue coba yaitu kaki lembu Donggala alias Kaledo. Mangan de Kaledo. Kita mencoba kuliner Palu. Alwi makan besar. Satu porsi nasi, satu Kaledo, satu es cendol, satu es jeruk. Mantap. Makan besar di Palu. Lihatlah kaki sapi, kaki lembu. Sesuai namanya, ini adalah sup tulang sapi dengan porsi yang besar. Dagingnya melimpah, kuahnya gurih, dan yang paling nikmat adalah sumsumnya. Jos, mantap banget. Rasanya gurih, asin, mantap, berair gitu. Mantap. Udah, makanlah. Hari terakhir di Palu, jam 1:30 siang. Lagi nunggu travel nanti jam 2. Kita mau OTW ke Gorontalo. Berangkat jam 2 siang, mungkin sampai sana sekitar jam dini hari lah, atau subuh mungkin. Oke. Sampai ketemu di Gorontalo.